Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Lancar Motor Daya Luhur. Untuk kesempatan hari ini kita akan menangani satu unit L300 diesel ya di sini. Dengan keluhan katanya tadi di jalan untuk transmisinya itu tiba-tiba keras saat memasukkan gigi. Setelah kita cek di sini, biasanya penyakit seperti itu kebanyakan dari bagian master kopling yang bocor. Cuman kebetulan untuk di mobil ini untuk pijakan koplingnya itu tidak ada masalah ya. Kemudian untuk master kopling bagian atas dan juga bawah sudah kita cek memang tidak ada kebocoran. Untuk posisi mesin matik bisa kelihatan untuk memasukkan gigi itu tidak ada kelainan. Sementara ketika mesin dihidupkan tadi sempat kita coba memang tidak bisa dimasukkan untuk posisi transmisi. Indikasi seperti ini biasanya terjadi di bagian per kampas kopling yang sudah lepas atau mungkin saja di bagian bearingnya sudah jebol ya, seperti itu. Untuk lebih pastinya kita buka dulu bagian transmisinya di bawah. Seperti biasa kita lepas dulu kabel akinya, karena sudah diketahui untuk menurunkan atau membuka transmisi L300 otomatis untuk motor starternya juga ikut terbuka. Takutnya nanti pas pembongkaran motor starter ada konslet kalau kabel akinya tidak dibuka terlebih dahulu. Mohon maaf apabila suara kami kurang jelas ya di sini, karena kebetulan untuk cuacanya hujan seperti ini. Katanya tadi dalam perjalanan tiba-tiba tidak bisa dioper ya, seperti itu. Seperti biasa untuk membuka transmisi L300 ya di sini. Kita lepas dulu untuk baut pengikat propeller. Di sini bisa kelihatan baut 4 biji. Kemudian beberapa baut pengikat di bagian depan bisa kelihatan bautnya. Terakhir kita lepas bagian transmounting di sini ada 2 biji. Kemudian nanti kita turunkan untuk posisi transmisi untuk melihat kerusakan di bagian kopling yang menyebabkan transmisinya itu susah masuk ketika mesinnya hidup. Ya bro, sok. Terus. Untuk per koplingnya bisa kelihatan sudah lepas dan mengganjal di bagian clutch cover ya, atau di bagian matahari, sehingga ketika di pijak koplingnya untuk mataharinya itu atau kampas koplingnya tidak bisa bergerak bebas ya. Untuk lebih pastinya kita buka dulu untuk bagian mataharinya untuk melihat apa saja yang rusak dan harus dilakukan penggantian. Oke, lanjut untuk kampas koplingnya sudah kami bongkar di sini. Bisa kelihatan yang kami katakan tadi untuk posisi per kopling sudah lepas seperti ini, sudah jebol. Untuk kasus L300 lepas per kopling seperti ini mungkin bukan hal yang aneh ya, atau sudah jadi kebiasaan untuk per kopling L300 lepas seperti ini. Makanya kami di sini untuk melakukan penggantian kampas kopling. Kebetulan sudah kami sediakan di sini. Kebiasaan kami menggunakan kampas kopling per 6 seperti ini karena sudah diketahui untuk original L300 itu pernya 4 ya seperti ini, dan kelemahannya itu cepat rusak atau gampang lepas seperti ini.
Makanya untuk penggantiannya kami menggunakan kampas kopling seperti ini, dengan catatan pemilihan spare part harus benar-benar yang original ya. Kalau misalkan ini memilih spare part Aisin, dipastikan pemilihan spare partnya itu Aisin yang original. Karena diketahui untuk sekarang ini banyak spare part yang KW ya seperti itu. Maka kami sarankan di sini untuk penggantiannya itu memilih spare part yang original, maksudnya original Aisin seperti ini, untuk mendapatkan usia pakai yang lebih lama. Karena belajar dari pengalaman ya, di sini kami sering menemukan kasus jebol seperti ini apabila diganti dengan spare part yang original, maksudnya originalnya L300 menggunakan per 4 seperti ini. Nggak tahu kenapa walaupun original selalu kelemahannya itu di bagian per, dan juga bisa kelihatan di sini untuk posisi kampas koplingnya masih lumayan tebal, cuma sudah dikatakan tadi dan sudah kelihatan. Untuk yang rusaknya itu di bagian per ya di sini. Untuk clutch cover atau matahari bisa kelihatan di sini tidak akan kami ganti karena dari tampilannya seperti ini masih layak untuk digunakan. Untuk posisi bearing bisa kelihatan di sini masih bagus, makanya kami tidak lakukan penggantian. Paling hanya kasih sedikit grease di sini ya. Kemudian yang jangan sampai terlewat ya di sini untuk mengecek posisi bearing yang ada di roda gila, siapa tahu macet juga seperti itu. Karena kebetulan untuk di mobil ini untuk posisi bearingnya sudah kami cek tadi tidak macet. Kami hanya memberi grease ya untuk usia pakai yang lebih lama tanpa melakukan penggantian. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pemasangan kampas kopling. Oke, untuk kampas kopling yang baru sudah kami pasang di sini. Untuk langkah selanjutnya kita pemasangan atau pengangkatan bagian transmisi ya di sini. Kami ingatkan sekali lagi untuk kasus mobil tidak bisa oper gigi ya seperti ini atau keras memasukkan gigi ketika mesin hidup. Tidak selalu penyakitnya dari per kampas kopling atau di bagian kampas kopling. Harus dipastikan dulu untuk mengecek di bagian master kopling, untuk master kopling bawah dan master kopling atas. Jangan sampai ketika kampas kopling atau persnelingnya sudah turun, justru untuk sumber penyakitnya itu dari kebocoran seal ya seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pemasangan transmisi terlebih dahulu. Bro. Wait, kalah. Nah, sip.
Oke, lanjut untuk transmisinya sudah kami pasang di sini. Kemudian untuk baut-bautnya atau kabel-kabelnya juga sudah kami pasang. Untuk langkah terakhir kita tahap pengetesan. Oke, alhamdulillah penyakitnya sudah sembuh. Dan untuk sumbernya dari bagian per kampas kopling yang sudah terlepas seperti itu. Untuk kasus jebolnya atau lepasnya kampas kopling, selain dari barang yang memang kurang bagus ya seperti itu, untuk faktor utamanya adalah muatan yang terlalu ekstrim atau melebihi kapasitas. Untuk video kali ini cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang menemukan kasus atau keluhan untuk mobilnya tiba-tiba tidak bisa dioper atau tiba-tiba keras untuk memasukkan gigi ketika mesin hidup. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.